Subianto begitu keras Bukan dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi, satu kata yang sudah sering kita dengar. Tetapi di balik kata itu terdapat banyak sekali mimpi yang tak sempat tumbuh tentang masa depan yang dicuri bukan oleh orang asing, tetapi dari bangsa kita sendiri. Korupsi bukan sekedar mencuri uang negara, ia mencuri hak-hak anak untuk belajar di sekolah yang layak. Ia mencuri hak-hak petani untuk mendapatkan pupuk. Ia mencuri hak-hak pasien untuk mendapatkan pengobatan yang manusiawi. Dan ia mencuri kepercayaan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelaskan ada yang tahu. Ada yang cukup peduli. Umat yang ditelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Korupsi itu tidak dimulai dari uang miliaran, melainkan ia tumbuh dari hal-hal yang kecil, dari kebohongan yang dianggap biasa. Dan kebiasaan itu akan menular dan mengakar di otaknya, sehingga dia bisa menghancurkan segala apapun yang ada di negeri ini. Korupsi bertahan bukan karena ia kuat, tetapi karena terlalu banyak yang memilih untuk diam. Diam karena takut, diam karena merasa tidak berdaya, diam karena mengira satu suara tidak akan berarti apa-apa. Padahal, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu keberanian. Keberanian untuk berkata cukup, keberanian untuk menolak meski sendirian, keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski jalan itu terasa lebih berat. Kejujuran memang tidak selalu berbuah tepuk tangan. Ia seringkali hadir dalam senyap, tanpa sorotan kamera, tanpa pujian, apalagi imbalan. Namun, kejujuran mewariskan sesuatu yang jauh lebih abadi, yaitu ketenangan jiwa dan martabat yang tidak bisa dibeli. Negeri ini tidak membutuhkan manusia sempurna. Negeri ini membutuhkan manusia yang mau bertanggung jawab, yang berani menjaga amanah, yang tidak menjual nilai demi keuntungan sesaat. Setiap jabatan adalah titipan, setiap wewenang adalah ujian, dan setiap keputusan akan meninggalkan jejak entah sebagai warisan kebaikan, atau sebagai beban yang harus ditanggung generasi berikutnya. Kita mungkin tidak punya kuasa untuk mengubah seluruh sistem hari ini juga. Namun, kita punya kendali penuh untuk memastikan satu hal, yaitu bahwa tangan kita tidak ikut merusaknya. Dan menjaga diri tetap bersih adalah kemenangan terkecil yang paling berarti. Dengan bersikap jujur saat tidak diawasi, dengan bekerja bersih saat ada kesempatan untuk curang, dengan berani berkata tidak ketika yang lain memilih mengiyakan. Karena bangsa yang besar bukan dibangun oleh orang-orang yang paling cerdas, tetapi oleh mereka yang setia pada nilai dan nurani. Karena perubahan besar tidak lahir dari teriakan, akan tetapi dari hati-hati yang memilih untuk tetap jujur, meski dunia seolah menganggapnya sia-sia. Hari ini adalah ujian bagi nurani kita, apakah kita akan diam atau berdiri untuk kebenaran sekalipun sendirian.
Berhenti memberi ruang pada korupsi, berhenti menormalkan yang salah, berhenti mewariskan masalah. Karena masa depan tidak membutuhkan alasan, ia membutuhkan keberanian. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Stop korupsi!